Nah, di video kali ini aku mau memasak daging kambing. Ini super enak banget, gurih dan juga empuk ya, teman-teman. Nah, untuk bahannya di sini tentu saja ada daging kambing. Ini tadi sudah aku cuci bersih, lalu aku rebus kurang lebih selama 10 menit. Lalu aku potong-potong seperti ini. Lalu untuk bumbunya di sini ada 1 sendok teh merica, sedikit pala, dan 1 sendok teh ketumbar. Lalu ada 1 bungkus santan instan, ini seberat 65 gram. Selanjutnya di sini aku siapkan 2 buah cabai merah besar, ada cabai keriting sesuai selera. Lalu aku tambahkan juga 2 lembar daun jeruk purut, ada lengkuas, ada jahe, lalu ada 3 butir kemiri, ada bawang putih dan juga bawang merah. Selanjutnya aku tambahkan juga cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau mau lebih pedas banget boleh ditambahin. Lalu ada juga 2 batang serai yang sudah aku geprek. Oke, sekarang kita akan haluskan dulu semua bumbu-bumbunya ya. Ini boleh diulek atau di blender. Aku di sini menghaluskannya menggunakan chopper. Ini semua aku masukkan ke dalam chopper, kecuali daun jeruk purut dan juga 2 batang serainya nggak usah kita haluskan. Lalu aku tambahkan sedikit minyak. Nah, ini hasilnya setelah bumbunya kita haluskan. Lalu panaskan wajan. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis sampai dia berbau harum, sampai dia matang. Nah, kalau dirasa minyaknya kurang, ini boleh ditambahin sedikit ya. Jangan lupa masukkan juga serai dan juga daun jeruk purutnya. Nah, ini bumbunya sudah berbau harum, dia sudah matang ya teman-teman. Lalu kita masukkan daging kambing yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya aku tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk dulu ya, kira-kira sudah cukup atau belum airnya. Nah, ini airnya kurang ya teman-teman, kita tambahkan lagi sampai dagingnya itu terendam. Selanjutnya aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan aku juga tambahkan gula merah, ini kira-kira 1 sendok makan. Lalu aku tambahkan juga 1 bungkus santan instan. Kita aduk-aduk supaya bumbunya merata. Selanjutnya ini akan kita tutup ya teman-teman. Kita masak menggunakan api kecil sampai airnya menyusut, sampai dagingnya empuk ya. Setelah beberapa saat lamanya kita masak, sekarang kita akan lihat. Ini kelihatan airnya sudah lebih menyusut ya teman-teman. Dan ini dagingnya juga sudah empuk. Ini baunya juga sudah kecium harum sekali ya teman-teman, gurih banget. Sekarang aku tinggal tambahkan kecap manis secukupnya. Kita aduk-aduk, kita masak lagi sebentar supaya kecapnya itu lebih meresap ke dalam daging-dagingnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup, kita boleh matikan apinya dan daging kambing kita sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia olahan daging kambing kita sudah matang ya teman-teman. Ini sudah siap kita santap bersama nasi masih hangat-hangat. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Langsung saja ya teman-teman. Untuk ikannya kita akan bumbin dulu menggunakan garam. Kita tekan-tekan seperti ini supaya meresap. Untuk jenis ikannya terserah kalian, boleh menggunakan ikan apa aja. Lalu kita diamkan beberapa saat. Selanjutnya akan kita goreng sampai dia matang.
Nah, ini sebelum aku masukkan ke dalam penggorengan, aku lap dulu menggunakan tisu ya, supaya dia tidak ada airnya. Dan ini akan kita goreng sampai dia matang. Lalu setelah dia matang berwarna kecoklatan seperti ini, kita tiriskan dulu. Selanjutnya sekarang kita akan haluskan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 butir kemiri, sedikit jahe, sedikit lengkuas, 5 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting, dan 2 buah cabai merah besar ya. Nah, ini akan aku haluskan dulu. Boleh diulek, boleh juga di blender, dan aku sendiri menghaluskannya menggunakan chopper ya. Hasilnya dia sudah halus banget. Selanjutnya kita siapkan wajan, kasih minyak secukupnya. Lalu kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai dia berbau harum, sampai dia matang ya. Dan aku di sini tambahkan 3 lembar daun jeruk purut. Lalu setelah dirasa bumbunya sudah cukup matang, aku mau tambahkan air secukupnya. Kira-kira 1 liter air ya teman-teman. Lalu kita tutup supaya airnya cepat mendidih. Lalu setelah airnya mendidih, sekarang kita akan masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Bismillah. Lalu aku tambahkan 1 buah tomat yang sudah aku potong-potong. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh rasa ayam, boleh juga rasa sapi, atau boleh juga menggunakan kaldu jamur ya. Lalu kita tutup sebentar supaya bumbunya meresap. Lalu aku mau tambahkan 1 bungkus santan instan, ini sebanyak 65 gram. Lalu kita aduk-aduk dan kita masak beberapa saat sampai dia mendidih. Dan yang terakhir aku mau tambahkan irisan daun bawang. Lalu kita matikan apinya dan masakan kita sudah siap untuk dihidangkan. Ini rasanya enak banget, dia tuh gurih dan juga pedas. Oke, selamat mencoba. Nah, di video kali ini aku mau membuat sate kambing. Di sini aku panggangnya cuma menggunakan teflon ya, teman-teman. Ini cocok banget bagi kita-kita yang tiba-tiba kepingin sate tapi mau beli jauh, jadi kita bikin sendiri saja. Oke, untuk bumbunya sangat simple. Di sini ada bawang merah, bawang putih, sedikit jahe dan sedikit lengkuas. Ini akan kita haluskan dulu. Dan ini hasilnya setelah kita haluskan, kita taruh dulu di piring seperti ini. Lalu aku mau tambahkan sedikit lada bubuk, sedikit garam, dan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kita campurkan dulu. Dan selanjutnya di sini sudah aku siapkan daging kambing. Ini sudah siap digunakan ya teman-teman. Dan sebelum dikasih bumbu, ini sudah aku kasih tusukan gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lumurin dulu menggunakan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Atau boleh dibumbuin dulu, baru ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Terserah kalian mau caranya bagaimana. Jadi kalau aku suka seperti ini, aku kasih tusuk sate dulu baru dibumbuin. Karena kalau dibumbuin dulu baru ditusuk sate gitu, belepotan kemana-mana gitu loh teman-teman. Nah, ini setelah dibumbuin akan aku diamkan dulu kurang lebih selama setengah jam supaya bumbunya meresap ya.
Selanjutnya di sini boleh kita panaskan teflon. Aku ini menggunakan teflon yang biasanya dibuat untuk kue leker itu loh teman-teman, kalian tahu ya. Jadi ini bentuknya itu rata, datar. Nah, sekarang kita panggang satenya sambil sesekali kita balikkan seperti ini. Selanjutnya untuk olesannya ini cuma menggunakan kecap manis dan juga sedikit minyak goreng. Ini kita oleskan merata ke seluruh bagian dagingnya ya. Kita olesin di kedua sisinya, kita olesin merata. Nah, ini aku olesin lagi untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Jadi ini nggak cuma sekali kita olesin kecap dan juga minyak gorengnya. Boleh sampai 2 atau 3 kali oles gitu, nggak apa-apa, akan semakin enak ya nanti hasil dari satenya. Nah, ini sate kita sepertinya sudah matang ya teman-teman. Sekarang boleh kita matikan apinya dulu. Dan ini aku pindahkan dulu di atas piring seperti ini. Ini hasil dari satenya ya teman-teman, baunya gurih sekali. Dan untuk sambelnya di sini gampang banget, sangat simple. Cuman ada 2 buah cabai rawit, aku iris tipis-tipis, dan ada 1 buah bawang merah juga aku iris kotak-kotak kecil gitu. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis. Selanjutnya kita aduk-aduk dan sambelnya sudah jadi. Kalau ada boleh ditambahi sedikit perasan jeruk nipis ya. Nah, ini dia sate kambing ala-ala rumahan kita sudah jadi ya. Ini tinggal kita siram sambelnya. Sudah jadi deh. Ini super simple, gampang banget dibikinnya ya teman-teman. Tinggal kalau kalian suka sambal kacang boleh ditambahin koyak kacang gitu. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Nah, di video kali ini aku mau membuat telur dadar yang sangat enak. Ini spesial banget ya. Nah, sekarang kita akan iris-iris tipis dulu semua bumbu-bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 buah cabai keriting, 1 buah cabai merah besar, dan ada beberapa buah cabai rawit ya. Dan ini kesemuanya akan kita iris tipis-tipis dulu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan taruh di dalam mangkok yang agak besar. Lalu aku tambahkan 2 batang daun bawang, ini kita iris-iris juga. Nah, kalau sudah, masukkan juga ke dalam mangkok tadi. Berikutnya aku punya 1 kotak tahu putih. Ini akan kita potong kotak-kotak dadu. Mau besar kecilnya terserah kalian. Nah, kalau sudah, masukkan juga ke dalam mangkok tadi. Selanjutnya di sini aku siapkan 4 butir telur. Lalu aku tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam. Dan aku tambahkan juga lada bubuk secukupnya ya. Ini kita kocok lepas sampai seluruhnya tercampur rata. Nah, sampai telurnya agak berbuih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Lalu kita tuangkan ke dalam mangkuk yang berisikan bahan-bahan tadi. Kalau sudah, lalu kita aduk perlahan, kita campurkan rata ya.
Selanjutnya di sini panaskan teflon, kasih minyak secukupnya. Dan setelah teflonnya panas, kita tuangkan seluruh bahan tadi. Bismillah. Kita ratakan supaya tahunya itu benar-benar merata gitu. Lalu teflonnya aku tutup kurang lebih selama 5 menit. Dan ini kita masak menggunakan api kecil. Kira-kira apinya sebesar ini. Dan setelah kita masak selama 5 menit, kita buka dulu tutupnya. Dan kita intip di bawahnya itu sudah berwarna kuning kecoklatan atau belum. Kalau sudah, ini boleh dibalikkan ya teman-teman. Lalu sekarang aku tutup kembali. Dan cara membalikannya, kita balik seteflon-teflonnya kayak gini. Lalu kita taruh kembali seperti ini. Dan selanjutnya ini kita tutup lagi, kita masak kurang lebih selama 5 menit. Atau sampai matang ya teman-teman. Sampai di bawahnya juga berwarna kuning kecoklatan gitu. Kita lihat apa di bawahnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan apinya, boleh diangkat, lalu siap disajikan. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Ini aku potong jadi 4 dulu. Dan untuk baunya ini harum banget, gurih sekali. Dan kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia tuh tebal sekali, pas mantap untuk kita lauk nasi yang masih hangat-hangat gitu. Pasti nikmat banget. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.